Saya pernah dengar ada seorang ustaz yang berkata bahwa sholat hajat itu hadisnya lemah. Betul ataukah tidak itu Pak Ustaz? Baik, ada yang bertanya tentang sholat hajat. Kita akan coba definisikan dulu ya, supaya kita terbiasa mengetahui dulu persoalan sebelum diberikan landasan hukumnya. Karena tidak mungkin memberikan dalil kalau tidak paham tentang persoalannya. Ini poin pertama yang paling penting kita garis bawahi. Jadi jangan pernah menempatkan satu dalil sebelum kita paham masalahnya, sehingga tidak keliru mengambil dalil untuk persoalan tertentu. Nah, sekarang ada persoalan tentang pertanyaan sholat hajat. Apa itu dulu yang disebut dengan sholat hajat? Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang mesti dibedakan dulu ya. Hal pertama, patut dipahami bahwa semua sholat itu adalah hajat. Ingat itu ya, semua sholat itu adalah hajat. Hajat itu kebutuhan yang ingin disampaikan. Ya, kebutuhan yang ingin disampaikan. Dan perintah Allah saat meminta kita menunaikan sholat, itu memintakan kepada kita untuk menyampaikan kebutuhan kita dalam sholat. Karena itu secara bahasa, sholat disebut dengan doa. As-salatu hiya doa. Sholat itu adalah doa. Sedangkan doa permohonan seorang hamba kepada Rabbnya tentang hajat kebutuhan yang dia miliki. Dibukalah kemudian perintah sholat di Al-Baqarah ayat ke-45 itu, posisi paling kanan di tengah agak sedikit ke bawah. Lihat kalimatnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu, saya berulang kali menafsirkan ayat ini. Dan jika Anda memiliki persoalan dalam hidup, punya kebutuhan, ya, maka mohonkanlah solusinya kepada Allah. Satu, bis-sabri, dengan cara sabar dulu menerima persoalannya. Jangan mengeluh, ingat itu ya. Berkali-kali saya sampaikan ini. Kalau sedang punya masalah, bukan Anda aja yang punya masalah, orang lain pun punya masalah. Karena masalah itu dititipkan oleh Allah sebagai ujian untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Dan standar masalah, standar Qurannya, Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba dengan masalah kecuali dia sanggup mengatasinya. Jadi standar masalah itu tidak akan diujikan kecuali hambanya sanggup. Jadi kalau Anda saat ini pun punya masalah sifatnya berat luar biasa, itu artinya cuma Anda yang sanggup. Orang lain belum tentu sanggup dengan persoalan itu. Jadi jangan mengeluh saat punya persoalan, sabarlah diterima. Setelah itu wassalah, mintakan hajat solusinya kepada Allah dalam sholat. Karena itulah ketika sholat kita kemudian memohon kepada Allah. Perintahnya wasta'inu. Jika Anda ingin robah dalam bentuk hajat, ya, minta tolong, maka kalimat ini berubah kalimatnya dari wasta'inu menjadi nasta'in. Ini standar dalam bahasa Arab, standar. Jadi perintahnya wasta'inu, kan? Wasta'inu. Ini perintahnya fi'il amr namanya, fi'il amr. Jadi ketika Anda ingin rubah dalam bentuk permohonan talab, ya, talabus syai', ini berubah karena ini bentuknya jama', ya, dirubah ke dalam bentuk jama' menjadi singkatan dari nahnu, nasta'in. Ya, jadi nasta'in. Oke? Jadi kata Allah, jika Anda punya persoalan, punya hajat, mintakan solusinya. Terima dengan sabar, minta lewat salat, wassalah, kan? Kemudian ketika salat kita minta, diajarkan oleh Allah. Kita ucapkan, kami mohon solusi ya Allah. Ini kami punya hajat, kan? Hanya kepadamu kami minta. Hanya kepadamu disebut dengan iyyaka namanya. Iyyaka. Maka kita katakan iyyaka nasta'in. Dan kalimat ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bacaan salat kita, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka. Apakah saat salat kita mengucapkan kalimat ini? Ya, kita ucapkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi, saat salat, dalam setiap kesempatan salat, kita menyampaikan hajat ini. Dari sinilah kemudian disimpulkan bahwa setiap salat itu pada hakikatnya hajat kita kepada Allah. Ya. Sehingga pada umumnya kalau dikatakan, ya, kalau dikatakan adakah salat hajat? Ya, semua salat hajat, kan? Jelas ya? Karena setiap salat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang pertama. Dan saat Anda mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di hadis qudsiynya di Abu Daud nomor hadis 649, itu hadis qudsi. Abu Daud itu ada 4.800 hadis. Sunan Abu Daud 15 hadis qudsi.
Hadis qudsi yang nomor 2, posisi 649, riwayat Abu Hurairah, di ujung hadisnya dikatakan begini, kurang lebih, lihat bahasanya. Idza qala al-'abdu, jika seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang kami ibadah salat dan kami punya persoalan, kami mohon solusinya, kami punya hajat, kami mohon solusinya. Qala Allah azza wa jalla, dijawablah kemudian kalimatnya itu. Perhatikan jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wa li 'abdi ma sa'al. Dan bila hambaku benar salatnya, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan. Makanya setelah Anda membaca Al-Fatihah setelah kalimat ini, itu isinya doa semua. Dalam surat itu doa, dalam ruku itu doa, i'tidal itu doa. Bahkan saat i'tidal ditawarkan mau minta apa? Mil'as samawati, sepenuh langit permintaan Anda, wa mil'al ardi, punya permohonan sepenuh bumi, wa ma bainahuma, atau di antara keduanya, wa mil'a ma syi'ta, atau Anda enggak punya masalah tapi saya mau berikan jawabannya, min syai'in ba'du, dari setiap permohonan yang kita mohonkan. Sujud, silahkan minta lagi sebanyak-banyaknya. Duduk di antara dua sujud, minta lagi, Rabbighfirli warhamni wajburli, dan seterusnya. Sampai dengan tahiyat akhir pun sebelum salam masih minta juga, minimal 4 permintaan kan? Di hadis Muslim nomor hadis 588, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi semua permintaan hajat dunia akhirat. Jelas ya? Baik, jadi bagian pertama kalau disebutkan salat hajat, semua salat itu hajat. Karena itulah kemudian diwajibkan kita sholat minimal 5 kali dalam sehari, yang wajib itu, yang fardu itu 17 rakaat. Itu Allah nggak butuh dengan sholat kita. Jadi semuka langit dan bumi pun tidak sholat kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah nggak rugi, yang rugi kita. Karena Allah ingin menuntaskan seluruh hajat yang kita miliki. Jadi kalau orang sholatnya benar, subuh punya masalah, zuhur selesai. Selesai. Ya, maaf, zuhur punya masalah, asar tuntas. Karena kaidah salat begitu. Quran surah 65 ayat 2 ujung ayat kedua, ya kan? Sampai di ayat ketiga, bahkan sampai keempat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Setiap orang yang meningkatkan takwa, maka kami berikan keringanan hidupnya, berikan solusi dari setiap persoalan yang dia alami. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Semakin meningkat lagi takwanya, rezekinya kami berikan dari sisi yang bahkan tidak dia duga. Orang nyari rezeki lelahnya luar biasa, orang ini belum berangkat, rezekinya sudah menunggu dia. Ya. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Semakin meningkat lagi, kami jadikan semua urusannya mudah. Jadi kalau ada orang mudah beraktivitas, bukan berarti nggak punya masalah. Barangkali semakin takwa dia, masalahnya diringankan oleh Allah sebelum dia alami. Bukan nggak punya masalah, bukan tidak punya persoalan. Cuman sebelum dia lakukan, sebelum dia alami, Allah sudah ringankan karena dia berhasil meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Anda bertanya bagaimana cara meningkatkan takwa, disebutkan 115 kali dalam Al-Qur'an. Kalimat pertama tentang takwa itu terkait dengan salat. Al-Baqarah ayat kedua sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, yang sempurna salatnya. Jadi kalau salatnya benar, baik ditunaikan, maka selesai persoalan. Makanya mohon maaf, urusan salat ini Nabi begitu ketat, Pak, Bu ya. Persoalan salat Nabi sangat ketat. Anda salah sedikit saja, itu diminta diulangi. Bukan cuma kita tuh. Saya sering katakan hadis ini di Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, dan hadis Muslim nomor hadis 397. Babnya babul musyi fi shalah, bab tentang orang yang salatnya bermasalah. Qila bima ma'na ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Khalad Az-Zuraiqi, kan? Kemudian fadakhala ila Masjidin Nabawi, masuk ke Masjid Nabi, fa shalla bi jambin Nabi, salat di samping Nabi. Setelah tuntas salatnya, falamma sallama yaminan wa shimala, setelah salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda silahkan salat lagi karena Anda belum salat. Padahal sudah salam. Fa'ada salatahu 3 marat, maka diulangi salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Tapi Nabi tetap mengulang kalimat yang sama. Shalli fa innaka lam tusalli. Anda salat lagi karena Anda belum salat. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah." Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Maka diajarkanlah oleh Nabi, lihat kalimatnya, idza qumta ila shalah asbaghul wudu. Kalau salat kamu ingin sempurna, perbaiki dulu wudunya. Begini cara menyempurnakannya. Diajarkan dari awal sampai akhir.
Thumma istaqbilil qiblah, menghadap ke kiblat. Begini caranya. Thumma fakabbir, kemudian bertakbir. Dari takbir sampai salam. Setelah tuntas pelajaran itu, kita mendengar kalimat sampai hari ini. Di Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Dilihat dulu Nabi salat, baru dari situ kita praktekkan. Ya, kenapa sampai seketat itu? Ya, mohon maaf, Nabi tidak butuh dengan sholat kita, tapi Nabi menginginkan dengan sholat yang benar, semua hajat kita bisa dituntaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas di sini? Nah, sekarang muncul persoalan kedua. Ini ada orang punya masalah subuh nih, ya, sampai dengan zuhur, sedangkan dia tidak bisa menunda. Jadi ada persoalan yang bisa dimohonkan dalam doa biasa di luar sholat. Ada persoalan yang saat sholat dituntaskan oleh Allah. Ada persoalan yang saat ada persoalan kita bisa berdoa langsung minta. Ud'u rabbakum tadarruan wa khifatan dunal jahri, ya, wa khifatan dunal jahri. Quran surah ke-7 ayat 204. Kalau punya persoalan, ayo mintakan kepada Allah, sebut namanya Al-Asmaul Husna. Ya, bahkan di Quran surah 17 itu dari ayat yang 111, ya, ayat yang terakhir, 2 ayat sebelum akhir, itu jelas disebutkan. Qulid'ullaha awid'ur-rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Setiap punya masalah, cepat sebut nama Allah, berdoa, sebut namanya. Kalau paham betul, cari nama yang sesuai dengan kebutuhan kita. Allah sudah sediakan nama-nama indah terbaik yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misal kita punya masalah, sebut namanya Ya Fattah. Rizki, sebut Ya Razzaq. Ada orang iseng, ya, misal menjelek-jelekan kita, fitnah dan sebagainya, sebut Ya Jabbar, minta perlindungan. Ada masalah luar biasa, sebut Ya Sabr. Ya. Tapi nggak usah disebutkan semuanya, ya. Kadang saya suka dengar para ibu terutama disebut semua namanya, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, ya, semuanya. Ya antum tadinya nggak butuh, jadi dikasih, jadi repot tuh kan. Nggak punya masalah, sebut Ya Sabr, akhirnya dikasih masalah. Sudah diberikan, mengeluh lagi kan. Dicari salah satu yang sesuai dengan kebutuhan aja. Cari salah satu, Ya Allah, Ya Fattah, Ya Allah, Ya Qudus, Ya Allah, ya seterusnya. Baik, itu di luar salat. Nah, sekarang bagaimana kalau ada masalah-masalah yang sifatnya sangat serius, yang kebanyakan orang mengatakan ini nggak mungkin nih, nggak mungkin sembuh nih, nggak bisa ini mustahil. Jadi semua sudah angkat tangan. Sedangkan persoalan itu sifatnya mendesak, ya, tidak bisa menunggu waktu salat berikutnya karena persoalan tertentu, ya. Tayyib. Dari sinilah kemudian ada 2 hadis yang dari 2 hadis ini kemudian ulama berbeda pendapat dalam menilainya. Hadis ini berbicara tentang sholat yang khusus ditunaikan di luar waktu-waktu yang telah ditetapkan, bukan yang fardu tadi, dan bukan sholat sunnah biasa, bukan syuruk, bukan duha, bukan rawatib, tapi satu sholat yang dikhususkan dikerjakan, alhamdulillah, ketika terdapat persoalan tertentu yang sangat urgen, yang makhluk sudah mengatakan ini tidak mungkin atau bukan urusan makhluk lagi. Maka dari sini kemudian diistilahkan dengan sholat hajat dalam pembahasan fikih, bukan sholat yang pertama tadi. Jelas?